Ya, pemirsa, kembali lagi di Resep Ilahi, menggapai sehat walafiat, sehat fisik, sehat psikologik, sehat sosial, dan juga sehat spiritual. Tadi dokter sampaikan ada juga kemudian penyakit hati yang akan mendorong adanya penyakit hati organik. Jadi hati-hati, sebenarnya ini adalah terkait dengan pikiran kita, dengan hati yang lapang begitu ya. Kalau kita menghadapi kehidupan ini dengan sukacita, insya Allah penyakit juga akan hempas-hempas gitu. Apalagi dengan budaya hidup yang baik ya. Nah, pemirsa, tadi kita udah bahas tentang variasi dari penyakit hati organik itu sendiri. Tapi masih ada lagi ya dokter ya? Oh, masih banyak. Apalagi? Aduh, banyak. Banyak. Aduh, oke dokter, silahkan dilanjutkan. Ya, yang banyak menghinggapi masyarakat kita. Yang pertama kita sebut tadi hepatitis. Ya. Hepatitis itu radang hati. Penyebab radang hati itu juga beragam-ragam. Yang sangat khas namanya adalah virus hepatitis. Baik. Nah, virus hepatitis itu ada virus hepatitis A, B, dan C. B dan C itu sering berjalan kronik sehingga terjadi sirosis yang kata masyarakat kita tadi itu sakit liver. Baik. Tapi semua infeksi yang sistemik dalam badan itu bisa menyerang hati. Ya. Di demam tifus atau tifoid itu juga menyerang hati. Oh, tipes juga menyerang hati. Disebut hepatitis tifosa. Baik. Demam berdarah pun juga menyerang hati. Iya. Amuba menyerang hati. Ya. Hepatitis amebika. Nah, amuba menyerang hati itu bisa dalam bentuk bisulan di hati. Disebut tuh abses hepar atau abses hati. Itu infeksi doang. Nah, kadang-kadang infeksi itu menyebar ke kantong empedu. Nah, itu disebut kolesistitis. Nah, tapi jangan lupa, Irma, ada penyakit yang banyak sekali sekarang itu namanya kanker hati. Astagfirullah. Karsinoma hepatoselulare atau hepatoma. Itu penyebabnya yang banyak hepatitis B dan C tadi. Nah, itu sampai orang pergi ke luar negeri berobat penyakit itu, malah diidam-idamkan supaya dapat cangkok hati. Astagfirullah. Nah, pernah dengarkan cangkok hati? Pernah. Transplantasi organ untuk hati. Nah, di Indonesia tidak berlaku itu. Oh. Dalam Islam pengkajian. Kenapa dokter? Bahwa harus tinggi syaratnya, karena haram hukumnya, tidak halal. Oh gitu, Ya, baik. sangat tinggi. Tidak mungkin ya. Donor yang memberikan hatinya kepada orang yang sakit tadi, si donor ya langsung meninggal, tidak hidup lagi. Oh gitu. Tentu ya hatinya diambil. Nggak bisa dalam orang meninggal, dokter? Nah, orang yang mau meninggal, dia berwasiat, hatinya diambil. Itu dia. Itu harus jelas hitam putihnya. Mungkin masih disetujui dalam kajian agama kita. Baik. Ya, memang orang itu udah mau mati, gitu loh ya. Betul. Ya. Oh, tapi kalau sekarang dia berinfak untuk orang yang sakit, menolong orang yang sedang dapat musibah. Itu boleh dokter mungkin ya dibolehkan, tapi alim ulama tetap berbeda pendapat. Karena prinsip transplantasi organ itu jangan organ tunggal, harus organ ganda. Ya, jadi kalau transplantasi mendonorkan mata satu, oke. Ginjal satu, oke. Karena ginjal dua, paru satu tadi kalau bisa ya, oke. Tapi kalau mendonorkan jantung, hati, iya. Orang yang mendonorkan meninggal. Resipien yang menerima ya untung kan gitu. Betul. Astagfirullah. Nah, itulah penyakit yang kanker hati yang sangat banyak. Ada satu lagi nih, perlu saya sebut itu. Ada namanya penyakit fatty liver. Perlemaan hati. Ini karena obesitas, kegemukan, makan mewah, nafsu perut yang tidak tergali dan tidak dikendalikan ya. Akhirnya kadar lemak tinggi dalam darah itu akan membuat penumpuan lemak di hati. Nah, disebut tuh fatty liver. Nah, ini terakhir nih penting banget ini. Radang hati karena alkohol. Itu jangan diabaikan. Untung banget ya umat muslim kita di negara kita ini tidak kecanduan alkohol ya, tidak begitu akrab alkohol. Tapi kalau negara asing, alkohol itu makanan rutin, minuman rutin. Seperti minum air mineral ya. Kebanggaan bagi mereka untuk minum alkohol. Nah, itu kalau di hati itu penyakitnya radang hati. Hepatitis alkoholik. Tuh. Itu bisa juga menjadi pengkerutan, sirosis hati alkoholik. Dan begitu. Itulah akibat alkohol yang mengandung etanol itu. Apalagi etanolnya yang tinggi.
yang kadar 45% sampai 50% itu tinggi. Itu masih bisa diminum? Masih bisa diminum jadi minuman? Itu kan dijual mahal di restoran gimana sih Irma? Ya nggak pernah pesan soalnya dokter. Alkohol itu ada yang ringan. Ada yang ringan 2-5% kadarnya. Ada yang menengah 15-20%. Ada yang tinggi 40% ke atas. Nah, diketok meja kan? No. Kalau ada teman diginiin gelasnya kan? Gitu budayanya. Nah, bagi bangsa kita akan timbul penyakit. Makanya alkohol itu hukumnya haram. Nah, itulah. Jadi pengobatan hati kalau udah penyakit radang-radang itu sangat sulit, Irma. Ya. Sangat sulit. Ya. Obat definitif yang pembasmi penyebab-penyebab itu sangat sulit. Virus hepatitis B, hepatitis C sampai sekarang para ahli kewalahan untuk mengobatinya. Belum ada vaksinnya kan dokter? B udah ada. Oh sudah. C belum. Baik. A udah ada. Ya, tapi belum ada karena hepatitis A itu perjalanan penyakitnya ringan dan sering menyerang anak-anak. Malah sering sembuh sendiri. Kalau orang barat nyebut itu self limited, sembuh sendiri. Baik. Nah, tapi kalau orang kita Islam enggak bisa. Itu sembuh karena Allah. Ya, itu sunnatullah itu. Iya. Betul. Iya, demikian. Oke, berarti kita juga kemudian bisa menjaganya pemirsa ya dengan mengikuti vaksin juga. Ini rumah sakit juga sudah banyak ya dokter ya yang mengadakan seperti itu ya dokter. Tinggal tanya saja kepada ahlinya gitu ya dokter ya. Tapi dokter tadi budaya hidup yang buruk tadi kan seperti mengkonsumsi alkohol dan lain sebagainya yang dianggap enak. Kenapa itu yang enak-enak selalu saja jadi sumber penyakit sih dokter? Enak itu individual ya. Orang tidak biasa nggak enak sama dia. Jadi awalnya tetap pemikiran. Nah, itulah pemikiran hawa nafsu ya. Kalau hawa nafsu yang bergejolak, ingin hanya senang, puas dan nikmat, akhirnya demikian. Itu gunanya tuntunan agama bagi kita. Balik lagi ke awal ya, pemikiran gitu. Pemikirannya ini harus dikendalikan pemirsa sebenarnya karena itu adalah terkait dengan selera dan selera itu adalah kita yang menentukan dan apa yang kita tentukan berdasarkan pikiran kita ya dokter. Nanti setelah ini dokter kita mau bahas tentang pengobatannya seperti apa, cara-cara pengobatannya dan mungkin harus juga cara menghindarinya selain alkohol. Apakah ada lagi budaya hidup yang erat dengan kita yang biasa kita lakukan tapi kita nggak tahu apa penyakit hati yang non organik. Nanti juga itu dibahas segmen selanjutnya ya. Kita akan bahas usai jeda pemirsa, tetaplah bersama dengan kami di Resep Ilahi.